Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Kakak berdoa yang terbaik buat adik-adik. Nah adik-adik, kita mau masuk nih dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak mau kirim salam dulu ya buat orang tua di rumah, buat papa, mama, opung, dan keluarga yang berada di rumah. Nah adik-adik semuanya udah pada mandi belum? Pasti udah pada mandi ya, karena kalau kita mau ibadah sama Tuhan, kita juga harus pakai persiapan. Tapi sebelum kita masuk ibadah kita mau berdoa dulu ya. Buat adik-adik yang di rumah, tolong ambil sikap duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita mau berdoa. Kakak akan pimpin doanya ya. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di kerajaan surga tinggi Tuhan, kembali mengucap syukur Bapak buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa berkumpul Tuhan untuk ibadah. Biar Tuhan yang menjadi pemimpin ibadah kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita udah berdoa ya. Yuk kita bangkit dulu berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada tahu lagu Memasuki Gerbangnya enggak? Pasti tahu ya, soalnya ini udah lagu biasa loh. Yuk bangkit berdiri, kita angkat tangannya, tepuk tangan, mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaikilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan di kitab untuk minggu ini, dari hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keleleinya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita mau doa pengampunan dosa nih. Tahu gak sih adik-adik, kalau setiap hari kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, yuk kita minta ampun sama Tuhan dan berubah untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, sebelum doa pengampunan dosa, kita nyanyi ya lagunya Doa Mengubah Segala Sesuatu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng adik-adik.
kasih, kami berkumpul bersama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunlah dosa-dosa dan kesalahan kami. Bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita membaca epistel yang ditempatkan pada minggu hari ini, yaitu diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Sekali lagi, Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita dengarkan, akan saya bacakan di sini. Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Daniel di gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat-pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kesalahan atau suatu kelalaian padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekal hidup Tuhanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tikap-tikap yang tidak terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Kemudian mereka menghadap raja dan menyatakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah bagi orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, kita mau masuk nih ke pengakuan iman rasuli. Kenapa kita nyebutin pengakuan iman rasuli? Karena kita mau percaya kepada Bapa, kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, kita mau nyanyi lagu Percaya Saja ya. Pada tahu ya lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng adik-adik. Anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang bersikap duduk yang tenang, duduk yang rapi, persiapkan telinganya untuk mendengarkan Tuhan. Jangan ngobrol-ngobrol ya adik-adik, karena kita mau dengarin Tuhan nih. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Pada tahu lagu Berserah Kepada Tuhan ya? Pasti pada tahu ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng adik-adik.
Sebelum kita baca renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami bisa beribadah untuk memuliakan Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengar firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam ibadah kami pada hari Minggu ini, agar semua jadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Penebus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, nats khotbah bagi kita pada renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 7. Sekali lagi, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 7. Akan saya bacakan di sini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 7. Pengajaran tentang ibadah jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang benar, berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ayat yang ke-7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberi kitab dan rasul, dan kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, nats ini di dalam Timotius ini adalah surat dari Paulus yang dikirimkan pada Timotius, supaya Timotius dalam mengajar murid-muridnya pada saat itu, mereka harus dalam taat tekun, kesalehan, dan hormat akan sesama manusia. Ada dua hal di sini yang harus kita pelajari. Pertama adalah mendoakan, tentang berdoa. Dalam hal berdoa di sini dikatakan bahwa supaya didoakan semua orang, raja-raja maupun pemimpin-pemimpin yang ada dalam nats ini. Anak-anakku sekalian, dalam hal berdoa, di sini kita bisa berdoa para pemimpin kita, para pembesar-pembesar atau pemerintah negara kita, supaya pemerintah-pemerintah yang menjaga memimpin negara kita ini diberi hikmat dan kekuatan dari Tuhan
agar mereka tidak mudah jatuh dalam dosa dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Walaupun para pemimpin maupun pemerintah kita bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang yang seiman dengan kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah akan memberikan tuntunannya melalui Roh Kudus, melalui orang-orang yang ada sekelilingnya, supaya pemerintah-pemerintah kita juga bisa bekerja dengan baik dalam mengambil keputusannya terhadap segala tugas-tugas dan kewajibannya, dan mereka bisa memimpin bangsanya dan negaranya, khususnya negara kita yang tercinta ini, menjadi negara yang lebih baik. Khususnya di sini dikatakan agar kita mendapat ketentraman dan keselamatan dengan kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, anak-anakku sekalian, selain kita berdoa, juga kita harus bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dalam doa yang kita ucapkan, bukan doa selain doa syafaat, adalah doa ucapan syukur. Bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan, agar supaya semua yang kita terima juga kita pahami bahwa itu semua adalah penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Anak-anakku sekalian, kita harus rajin berdoa walaupun dalam keadaan seperti apapun. Seperti dalam epistel tadi, di mana Daniel tetap berdoa walaupun dilarang oleh pemerintahnya, di mana ada peraturan bahwa dalam 30 hari semua orang tidak boleh berdoa kepada orang lain, pada Allah lain, pada dewa lain, dan mereka harus berdoa kepada Tuhan, Tuhannya yaitu Raja Darius. Tapi Daniel tetap setia, dia tetap berdoa 3 kali sehari, dia tetap berdoa untuk rajanya, untuk bangsanya, untuk hikmat kebijaksanaan, agar supaya ia dituntun Tuhan dalam melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya pada saat itu. Kita tahu seperti apa, walaupun Daniel dicemplungkan ke dalam gua yang penuh dengan singa, dia tetap diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia setia dan rajin berdoa. Jadi anak-anak sekalian, ingat, kita harus tetap berdoa. Doakan pemimpin, doakan Allah, ibu, bapak ibu, keluarga, kakak adik, agar kita semua diberi kesehatan, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan berdoa yang rajin, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan dengan firman yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kau mengajarkan bagi kami untuk kami rajin dalam berdoa, tekun berdoa walaupun dalam keadaan apapun. Kami tahu Tuhan, dalam berdoa Engkau akan menjaga, menuntun kami, mengajarkan kami untuk mengetahui kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami juga Tuhan untuk berdoa, agar doa yang kami ucapkan berkenan dan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati mereka, agar mereka bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang baik, dan mereka bisa mengikuti apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan atas bangsa ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang mengurus kami, membesarkan kami. Berkati orang tua kami agar mereka menjadi saluran berkat bagi kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, kakak, adik, maupun kerabat kami lainnya. Berkati keluarga kami semua Tuhan, agar mereka juga bisa mengenal Tuhan
dalam kehidupan mereka sehari-hari dan bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi keluarga kami. Kami berdoa juga untuk sekeliling kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman kami di sekolah maupun tetangga kami. Berkati, lindungi mereka, ajari mereka Tuhan, agar mereka juga berperilaku yang berkenan, yang baik bagi nama Tuhan. Sertai kami semua Tuhan dalam kehidupan kami, tuntun kami dengan naungan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa dalam kehidupan yang aman dan tentram dan bisa mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita baru dengar firman Tuhan nih. Siapa nih yang merasa terberkati? Tunjuk tangan ya. Oke, pasti semua ya adik-adik merasa terberkati. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan loh adik-adik. Tapi karena ibadah kita secara online, jadi pengumpulan ibadahnya ada berbagai macam nih. Adik-adik bisa nanti mengirimkan melalui Dana, bisa mengirimkannya melalui GoPay, bahkan bisa OVO lah adik-adik. Atau mungkin adik-adik mau mengirimkannya melalui rekening bisa juga ya, nanti lihat di bawah ini. Tapi jika adik-adik mau mengirimkan secara tunai, nanti bisa dititip ya ke orang tua, biar orang tua nanti yang akan menyampaikan ke gereja. Itu ya adik-adik. Oke, yuk kita angkat satu lagu pujian ya. Pada tahu lagu di sini, Aku Bawa Tuhan, pasti tahu ya semuanya karena lagu ini sering banget loh kita nyanyikan. Yuk bangkit berdiri, angkat tangan dan tepuk tangannya, kita mau menyanyi di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, mari kita sampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera.
Adik-adik semuanya, kita udah selesai ibadah loh. Tapi kita ambil sikap saat teduh yang tenang dulu yuk. Kita satukan hati kita saat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, karena kita udah selesai, yuk kita semua kembali ke kelas pengajaran masing-masing. Tetap semangat ya, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah.